warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaAllah, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada fadilah kalimah tauhid la ilaha illallah, bahawa kalimat itu menjadi pegangan Nabi untuk bisa membela kita di hari kiamat. Jadi salah satu syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi hanya bagi mereka yang meyakini kalimah la ilaha illallah. Tanpa kalimah itu di dalam dada, Nabi tidak bisa membela, dan tidak ada syafaat dari Nabi SAW. Artinya keselamatan tidak terjamin di akhirat. Baik, kita lanjut. Fadilah berikutnya, kalimah tauhid atau la ilaha illallah adalah amalan yang paling afdal, paling mulia dan paling banyak pahalanya. Jadi kalimah itu dalam bentuk amalan di dalam hati, berbentuk keyakinan, dan lalu terucap melalui lisan. Semua itu menjadi amalan yang paling utama dalam hidup kita. Karena itu lawan daripada kesyirikan. Tidak akan bertemu kalimah itu dengan kesyirikan. Artinya apabila syirik, maka kalimah itu tidak berlaku, dan apabila kalimah itu terbenam di dalam dada, maka syirik tidak berlaku. Allah memberi permisalan dalam Al-Quran, surat Ibrahim 24-25. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin. Allah memberi permisalan. Kata Allah, apakah engkau tidak melihat tamsilan dari Allah, yaitu sebuah perumpamaan yang baik, atau kalimah tayyibah, kalimah yang baik. Kasajaratin tayyibatin, sedia bagaikan pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya teguh menghujam di dalam tanah. Wa far'uha fis sama', karena akarnya teguh, maka cabang-cabangnya terus naik menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha, dia memberi buah-buahnya, atau dia menghasilkan buah-buahnya setiap musim dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadribullahu al-amsal lin-nas la'allahum yatazakkarun. Begitulah Allah memberi permisalan kepada manusia agar mereka bisa
mengingat-ingat Allah. Jadi jemaah Allah, Allah menyebutkan sebuah tamsilan, ada sebatang pohon yang kalau pohon itu baik, akarnya kuat sekali di dalam tanah. Karena kuat sekali, maka dia bisa terus naik tanpa pernah mereng atau jatuh, dan terus cabangnya menjulang ke langit. Nah, ini apa? Kalimah Thayyibah ini apa yang Allah permisalkan dengan pohon? Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, Ali bin Abi Talhah berkata dari Ibnu Abbas bahawa yang dimaksud dengan kalimah Thayyibah dalam ayat ini adalah kalimah La ilaha illallah. Begitu juga Imam At-Tabari dan Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir mereka menyebutkan bahawa yang dimaksud oleh Allah kalimah Thayyibah itu yaitu ucapan La ilaha illallah. Ibnu Abbas mengatakan seorang mukmin diumpamakan seperti pohon yang baik yang tidak pernah putus amalnya pada waktu pagi, sore dan malam, bahkan setiap saat ada amal yang saleh yang naik ke langit. Nah, itu permisalan itu. Jadi kalimah ini La ilaha illallah ini, karena la ilaha illallah yang kita ucapkan, kita yakini, maka amal kita dihitung selalu. Tanpa kalimat itu tidak ada hitungan amal. Mau buat amal apapun sebaik mungkin, mau menolong siapapun, tetap Allah hapus amalnya selama dia tidak beriktikad dengan la ilaha illallah. Makanya orang-orang kafir banyak yang baik. Hati baik secara kemanusiaan banyak. Tolong sana, tolong sini. Waktu kita ditimpa tsunami, datang dari Australia, datang dari Amerika, datang dari Jepang. Baik, bahkan kita ada yang memuji mereka, baik-baik sekali mereka ternyata. Tapi di sisi Allah, mereka yang mereka lakukan tidak satu pun menjulang ke langit, karena akarnya bukan dari la ilaha illallah. Kita sebagai mukmin bertauhidkan kalimah itu, tiada Tuhan selain Allah, siang malam, pagi siang kembali, malam lagi, kalimat terkejut saja jadi amal saleh. Begitu tersepak batu, terucap astagfirullah. Nanti kadang-kadang bercampur-campur dengan ucapan lain. Kadang-kadang disuruh kejar bapa, disuruh kejar lembu. Ada kalimah astagfirullah. Terkejut, dibuka pintu, isteri masuk ke dalam kamar, rambut panjang. Terkejut. Terucap kalimah yang baik, naik ke langit. Senyum saja kepada saudara sama mukmin, senyum. Jadi sedekah. Makanya orang waktu lewat celeng masjid senyum ke celeng, jadi sedekah. Tiap-tiap Jumaat senyum ke celeng, senyum ke celeng. Masya Allah, semua perbuatan ditimpa penyakit, demam, batuk, sedang-sedang ceramah batuk, itu besar sekali pahalanya. Semua, bahkan hatta syaukah, kata Rasulullah, sampai duri yang menusuknya, terucap kalimat aduh. Kalimat aduh tu pun naik ke langit, disebut pahala dari Allah karena menahan derita dari Allah. Fungsi dari kalimah Thayyibah ini yang maksud Allah, pohon yang berdiri tegak, itulah kalimah itu. Beruntunglah kita hari ini, semua kita yang kita alami hari-hari semuanya berpahala. Maka tidak ada amalan yang lebih hebat daripada kalimah ini. Tidak ada. Pohon kalau sudah baik, maka dia bukan hanya baik ke atas, diambil buahnya, kemudian bermanfaat kepada sekelilingnya, paling kurang orang berlindung di bawahnya. Itu kalau pohon yang baik.
Makanya orang kalau sudah berkalimah la ilaha illallah, hati baik, muncul kebaikan-kebaikan. Jadi yang ada cuma menolong, sabar, ya, itu saja dalam hidupnya. Ini pohon yang kuat. Bahkan muncul pikiran-pikiran bagaimana cara masuk surga dari perkara-perkara yang sederhana. Kadang-kadang orang lain sedang buka puasa, kita menyediakan tisu saja, bagi tisu, cuma bagi-bagi tisu saja setiap kali buka puasa. Mudah-mudahan tisu itulah yang menyebabkan masuk surga. Lebih bagus lagi kalau bagi-bagi tisu dengan peluk-peluknya sekaligus. Itu lebih mulia lagi. Artinya sekecil apapun baik. Dalam hati selalu tolong, apapun tolong. Di dalam motornya tersedia minyak bensin dalam satu botol. Sengaja dia tunggu-tunggu kapan di waktu subuh, orang kadang-kadang tersendat di tengah jalan. Dia hentikan motornya, dia tanya apakah, dia jawab sudah habis minyak. Lalu dia berhenti, dia isikan minyak setengah botol, sudah cukup bagi Allah untuk mengetahui orang ini ada Allah di dalam hatinya. Karena semua pekerjaan itu pasti berharap ke sana. Itulah kalimah la ilaha illallah. Jadi pohonnya kuat sekali. Berbeda dengan pohon yang buruk, akarnya busuk, kemudian tidak bisa berkembang ke langit, sebentar-bentar jatuh, ketika jatuh menjadi sampah. Ini contoh manusia yang tidak bermanfaat. Tauhidnya tidak benar, ada kemunafikan. Orang kalau sudah tidak bertauhidkan dengan kalimah dengan benar, di dalam hatinya, antara percaya dan tidak percaya bahawa neraka itu ada, surga itu indah. Dia dengar, tapi tidak masuk ke dalam hati. Maka tidak berusaha untuk berbuat baik. Dan tidak berusaha menghindar dari maksiat. Karena dia merasa Allah ada, tapi tidak melihatnya. Jadi jauh sekali fungsi daripada kalimah ini. Maka oleh karena itu, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah dengan derajat yang hasan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Jabir, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya zikir, sebaik-baiknya mengingat Allah adalah kalimah la ilaha illallah. Dan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Ini sering kita dengarkan, afdalu zikri, kalau dalam ayat afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ini sebaik-baik zikir di antara semua zikir, takbir, tasbih, tahmid. Nomor satu di atasnya adalah kalimah la ilaha illallah. Namun ada yang pernah bertanya ke saya, waktu di satu tempat sedang saya jelaskan di dalam kitab fiqh tentang urutan-urutan zikir setelah salat. Ternyata tidak ditemukan kalimah la ilaha illallah zikir setelah salat. Kan dimulai dari Allahumma antas salam, istighfar dulu, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram, lalu la ilaha illa anta, terus sebelumnya la haula wala quwwata sampai seterusnya. Tidak ada urutan disuruh oleh Nabi ucapkan zikir la ilaha illallah 33 kali. Itu tidak disebutkan dalam kitab-kitab. Lalu ditanya kenapa setelah solat enggak ada zikir itu. Maka saya jawab, Nabi menyebutkan hadis tentang sebaik-baik zikir la ilaha illallah itu secara umum, kapanpun, dimanapun, yazkurunallaha qu'udan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, terucap la ilaha illallah, itulah zikir yang terbaik. Tapi tidak masuk ke dalam urutan ba'da salat. Mau diucapkan, silahkan. Tapi Nabi dalam hadis-hadisnya tidak menyebutkan khusus masalah zikir itu.
Karena hadis-hadis tentang la ilaha illallah itu lebih luas daripada hanya sekedar solat. Kapanpun dia menjadi zikir terbaik. Di saat kita duduk, di saat kita bosan, di saat kita menunggu seseorang, terucap la ilaha illallah, kapanpun, dimanapun, dia tetap zikir terbaik. Jadi jemaah mereka Allah, menjadi maksud zikir terbaik karena begitu besarnya pahala mengucapkan la ilaha illallah. Tadi Nabi sambung sedikit, wa afdalud du'a alhamdulillah. Dan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Jadi ketika mulai berdoa, kalau tidak memuji Allah, maka doanya tidak makbul. Kata Rasulullah, semua doa yang tidak memuji Allah, tidak ada sana kepada Allah dan tidak bersalawat kepada aku, doa itu terputus. Ada orang yang tidak belajar adab berdoa. Jadi begitu angkat tangan langsung meminta. Padahal Nabi mengatakan sebaik-baik doa, bukan sebaik-baiknya malah, syarat berdoa, puji Allah dulu. Puji Allah dulu. Ya. Dan sekurang-kurangnya pujian adalah alhamdulillah. Ya. Memuji-muji Allah, memanggil-manggil dengan Asma'ul Husna, itu sebaik-baiknya pujian kepada Allah. Lalu kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Setelah itu baru minta. Allah tidak butuh pujian kita. Ya. Jadi jangan mengira Allah butuh pujian kita. Tidak, sama sekali tidak. Yang Allah cuma mau lihat, kita merasa diri tidak bahwa kita hamba Allah. Sekarang anak buah kita saja, anak buah kita, kalau kita pimpinan perusahaan, baru dapat kerja dari kita, itu dipuji kita ketika dia berhadapan kita, dipuji. Dia katakan macam-macam, bapak baik, bapak begini, kalau tidak ada bapak saya mungkin susah dapat kerja. Macam-macam. Itu baru perusahaan kecil. Allah memiliki langit dan bumi. Allah tidak butuh, kecil sekali pujian kita. Tapi yang Allah ingin lihat, kita merasa diri tidak bahwa kita ini hamba Allah. Jadi itu fungsi daripada memuji, agar doa kita dimakbulkan Allah. Jadi itu contoh dari perkataan Nabi. Lalu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih, saking dahsyatnya pahala la ilaha illallah, ada hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah berkata, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yawmin mi'ata marrah." Barang siapa yang mengucapkan itu dalam sehari 100 kali, kata Rasulullah. 100 kali dalam sehari. Di dalam sehari itu 100 kali bisa jadi 33, kita ambil subuh, kemudian tambah lagi. Pokoknya hitungan sehari itu 100 kali. Kanat lahu adla asyri riqabin. Maka dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak. Dulu memerdekakan budak, Pak, itu perlu uang puluhan juta. Budak kalau ingin memerdekakan dirinya, itu perlu uang. Budak katib, dia ingin merdekakan, dia kumpulkan uang untuk membayar pada majikannya, puluhan juta. Sekarang ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya 100 kali sehari, maka pahalanya sama seperti memerdekakan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atun hasanah. Belum selesai pahala itu. Selain dapat pahala seperti memerdekakan 10 budak, juga dia dapat 100 kebaikan. Wa muhayyad anhu mi'atu hassai'ah. Lalu dihapuskan darinya 100 kesalahan. Wa kana lahu hirzan minasyaitan yaumahu zalik hatta yumsi. Dan ketika dia ucapkan itu, maka dia dilindungi oleh Allah dari tipu daya syaitan sampai sore harinya. Jadi kalau diucapkan pagi 100 kali, sampai sore dilindungi Allah dari gangguan syaitan. Kalau diucapkan sore, maka dilindungi Allah sampai pagi. Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi. Lalu Nabi mengatakan, tidak ada amalan yang lebih hebat daripada kalimah itu. Tidak ada. Illa ahadun amila aksar min zalik. Kecuali yang bisa lebih hebat daripada itu, hanya kalau orang mengucapkannya lebih daripada itu. Jadi kalau 100 kali tadi itu fadilahnya.
Berarti yang lebih hebat yang mengucap 200 kali atau 101 kali. 101 kali dia lebih hebat daripada yang 100. Tapi yang amalan lain tidak ada yang lebih hebat. Tidak ada. Kenapa? Itu puncak keimanan. Puncak keimanan. Makanya kadang-kadang orang kalau tidak pernah membaca, mendengar hadis Nabi, dia sibukkan dengan zikir-zikir yang dia buat sendiri. Padahal Nabi telah menjanjikan kalimat-kalimat pasti. Kalimat-kalimat pasti. Maka lebih baik ambil yang sudah pasti. Dan ini hadis riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya pahala orang-orang yang beramal dengan kalimah la ilaha illallah.